Halo semua, ketemu lagi di channel saya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan sudah nggak terasa ya, kita sudah hampir setengah bulan lebih menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan mungkin dari kalian sudah ada yang mau persiapan untuk mudik, dan ada juga yang sudah menerima cairan THR. Nah, saya ucapkan aja semoga eh, ibadah puasa Ramadan kalian diterima, dan kita dapat bertemu lagi di tahun depan. Oke, masih kita membahas tentang Linux di tahun 2025. Cuman kali ini kita fokuskan aja adalah poin-poin atau apa ya, hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan pas atau ingin pindah ke Linux. Hal ini juga ditanyakan oleh teman saya, karena dia memiliki sebuah laptop atau sebuah PC yang masih pakai prosesor Intel i7 7700. Dan itu dia memang nggak support Windows 11, jadi dan Windows 10 oleh Microsoft bakal dipensiunkan di Oktober 2025. Tapi sebenarnya untuk tahun ini Microsoft sendiri sudah banyak ya akan mempensiunkan beberapa software dari mereka. Contohnya ada di Skype sendiri, dia akan Mei 2 bulan lagi akan tutup. Dan kalau kalian buka di situsnya, saya lupa yang mana. Ada beberapa list software yang bakal ditutup oleh Microsoft. Jadi mungkin ini waktunya untuk mempertimbangkan alternatif di luar dari produk-produknya Microsoft. Nah, terkait dari hal itu, ada beberapa poin untuk pertimbangan. Apakah kalian memang harus ke apa ya? Gak harus sih. Apa ya? Sebenarnya oke lah pindah ke Linux atau enggak. Oke, yang poin pertama tadi ya seperti saya bilang hardware. Kalau kasusnya seperti teman saya tadi, dia sudah punya hardware yang masih bagus, masih lancar, hanya OS-nya aja yang sudah hampir mati. Maka mungkin itu plus atau ya apa poin plus untuk pindah ke Linux. Tapi kalau kalian hardware-nya masih baru atau ada niatan untuk beli hardware baru, kalau kalian lihat di marketplace, bisa contoh saja di Shopee, Tokopedia, mungkin di Lazada. Beberapa spek dia sudah include Windows 11. Nah, hal ini juga yang jadi poin apa ya krusial lah ibaratnya yang seperti saya jelaskan di video saya sebelumnya, di mana ada rasa apa ya bahasa Jawanya eman atau apa ya takut rugi atau gimana ya eman ini bahasa Indonesia yang apa saya lupa pokoknya ibaratnya aku sudah beli laptop yang include Windows. Kalau saya hapus Windows-nya kayak ganti Linux kayak apa ya, kayak berasa rugi gitu loh. Kan sudah beli, sudah include, otomatis kan ibaratnya saya juga sudah beli ini Windows-nya. Jadi kalau dibuang itu kan kayak, aduh, belum dipakai sudah dibuang. Jadi kayak gimana gitu. Tapi mungkin beberapa orang kayak saya mungkin ya karena sudah terlanjur pakai Linux untuk buang Windows itu kayak sudah nggak masalah sih, aman-aman aja. Tapi bagi yang baru mau pindah ke Linux itu sesuatu yang jujur mungkin berat sih. Saya sudah tanya beberapa teman atau tetangga juga yang beli laptop itu, dia bilang ya eman mas, kalau sana Windows sudah ada Windowsnya ya tinggal pakai aja. Jadi mereka beli, eh, nyalakan dan update Windows-nya seperti biasa Windows mesti update dulu, baru bisa mereka pakai. Selanjutnya juga ini pengalaman pribadi sih, cuman nggak semua orang mungkin atau nggak semua kena dengan pengalaman ini. Ini saya alami sendiri di mana saudara saya atau mungkin keponakan, dia kalau nggak salah laptopnya rusak. Kemudian karena dia butuh laptop untuk tes apa gitu saya lupa. Dan saya tanya, oh gitu dia pakai browser apa? Pakai aplikasi apa? Dia jawab hanya pakai browser untuk membuka halaman tes. Kemudian apa ngerjainnya juga di browser itu. Makanya oke, nggak apa-apa. Saya pinjami akhirnya laptop saya. Dan laptop saya itu juga bawaannya kan, apa, saya sudah install Linux juga. Jadi bukan Windows. Nah, sampai di sekolah, dia ditegur sama gurunya. Kenapa nggak pakai laptop Windows? Kenapa harus pakai Linux? Nah, di situ ya gimana ya, kan
namanya juga ngerjainnya pakai browser. Otomatis kan nggak usah apa ya, nggak mikir lah OS-nya apa. Yang penting kan websitenya keluar, website tesnya itu keluar dan si murid bisa ngerjain kan beres harusnya. Tapi ya kena tegur juga. Maka dari situ juga saya sudah apa ya, sampai kepikiran berarti ya dari sekolah bahkan dari SD sudah ditanamkan untuk pakai Windows, 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 Windows. Jadi ya jujur ya, tapi saya nggak tahu itu memang untuk di sekolahnya dia aja atau sekolah lain juga menerapkan hal gila kayak gitu juga saya nggak tahu. Oke, selanjutnya lagi poin berikutnya adalah poin yang mungkin saya sedikit meluruskan aja. PC atau laptop yang pengen dihidupkan lagi itu harus yang 64 bit. Kenapa? Karena nggak beberapa lagi, hampir semua distro juga sudah stop untuk support yang 32 bit PC ini. Jadi mungkin Pentium 4 kalau dia support 64 seperti yang ini, nah dia masih bisa dijalankan lah untuk Linux dia bisa jalan. Nah, karena apa? Karena memang untuk 32 bit dia hanya support sampai 4 giga RAM aja. Sedangkan aplikasi yang sekarang ini ngeri berapa giga lah. Contoh saya buka ini aja, kalau kalian perhatikan penggunaan RAM-ku aja hampir 11 giga ya. Ini hanya untuk merekam video dan beberapa buka tab di Chrome dan Firefox itu sudah butuh segini, sekitar 11 giga. Jadi untuk RAM 6, RAM 4 giga itu kayak tahun ini sudah bukan eh, apa ya, optimal lah, nggak optimal lagi untuk pakai RAM 4 giga lagi. Jadi pernyataan tersebut mungkin bisa ditambahin adalah untuk komputer yang lama yang sudah 64 bit. Jadi untuk yang 32 sebenarnya ada beberapa distro, kayak di sini kan dia juga jelaskan ada beberapa distro itu. Cuman nanti aplikasinya yang agak susah. Soalnya kalau distro tersebut biasanya dia convert biasanya di reponya. Jadi nggak semua aplikasi bisa dijalankan. Nah, apalagi aplikasi browser sekarang kan banyak 64 semua. Jadi agak sulit lah nanti. Jadi saran saya tetap yang 64. Jadi kalau kalian punya 32 bit, mohon maaf, agak sulit untuk dihidupkan kembali di Linux. Ya mungkin ikut perkembangan zaman lah. Mikirnya kan 64 kan sudah banyak dan sudah hampir 20 tahun yang lalu. Mungkin udah tahu 20 tahun lebih lah sudah. Makanya developer nganggapnya udah nggak ada lagi lah untuk hardware tersebut. Walaupun ada bisa, ada beberapa distro yang support. Cuman kalau kamu install aplikasi yang terbaru, maaf sudah nggak bisa atau nggak support lagi. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi 64 bit sekarang ya. Oke, berikutnya poin berikutnya adalah aplikasi. Benar, aplikasi apa kami yang sering kamu pakai? Di video saya sebelumnya juga saya sebutkan, nah mungkin yang dan kawan-kawannya AutoCAD lah, itu nggak ada di Linux. Ada persamaan cuman nggak bagus lah ibaratnya. Ada yang sudah pernah nyoba, bilangnya kurang-kurang gimana gitu. Akhirnya dia harus kembali lagi ke Windows. Atau enggak, ya menginstal di VM-nya kalau nggak salah gitu. Kalian harus pastikan lagi aplikasinya itu ada nggak atau apa di Linux itu bisa ada atau ada alternatifnya enggak. Kalau kalian siap atau mampu, oke, plus satu lagi untuk Linux. Jadi kalian bisa pindah untuk ke Linux. Saya sih, saya lebih fokusnya di sini. Untuk C, di Beaver sama Android Studio. Jadi di Linux juga sudah ada. Untuk browser, hampir semua browser sudah ada di Linux. Jadi kalian bisa pakai aja, nggak masalah. Di sini ada Fedora, sorry, Fedora. Firefox, Google Chrome, terus Opera, dan Brave kalau nggak salah juga ada. Oke, Brave juga support, di Linux juga ada, Ubuntu, Mint, dan sebagainya juga support semua. Jadi itu, jadi kalau kalian aplikasi kalian ada di Linux dan ada persamaannya. Oh iya, contoh lagi sekarang kan lagi booming yang editing video. Di sini saya pakai namanya KDN Live. Sebenarnya ada DaVinci juga, cuman saya iseng lah pakai ini yang versi gratisan. Ini gratis ya. Kalau ini gratis, kalau yang DaVinci itu ada yang bayar. Nah, kenapa bayar? Karena bayar itu dia ada support untuk jadi nanti render videonya pas
seumpama sudah jadi atau di project. Nah, ini sampai ambil contohan aja. Ini kalau kita pilihnya yang hardware accelerated, di sini masih Fremont sih, tapi bisa kalian pakai. Ini ada VPR. Nah, ini berarti nanti yang render adalah NVIDIA saya. Oke, satu lagi. Kalau kalian perhatiin, dari awal saya membuat video ini, saya menggunakan distro Manjaro. Jadi sudah lama lah saya pakai distro ini. Jadi poin terakhir yang saya ingin sampaikan adalah kalian siap nggak pindah kalau mama distro kalian apa ya, punya masalah. Kalau di saya ini Manjaro update terbaru ini punya masalah di integrasi antara Wayland sama Nvidia, jadi kartu grafik Nvidia. Sedangkan Manjaro saya yang di laptop aman karena dia pakai AMD. Nah ini akhirnya apa ya, bikin gimana gitu. Jadi pas edit video juga kadang nge-freeze dan kadang main game itu patah-patah dan juga saat buka aplikasi kayak Opera, Chrome, terus buka video itu juga kadang apa ya ngeflick gitu. Jadi benar-benar akhirnya saya juga nggak betah juga dan akhirnya saya pakai yang namanya Fedora. Tapi sebelum pakai Fedora sebenarnya saya juga nyoba yang lain. Di sini saya sebenarnya nyoba Nobara, ini termasuk baru juga. Kemudian Bazite karena memang saya senang nge-game. Cuman karena ada beberapa hal di mana di sini Bazite ini termasuk Atomic, di mana apa ya kita nyebutnya tuh dia kayak susah apa ya atau mungkin saya yang agak belum bisa konfigurasi atau gimana jadi agak susah untuk konfignya. Dan Nobara ini sedikitnya mungkin masih apa ya masih simple lah. Jadi kayak distro tambahan script apa gitu dimasukkan ke Fedora terus jadinya Nobara ini. Nah, akhirnya saya putuskan untuk langsung ke Fedoranya langsung. Dan itu adalah di Fedora 41 yang terbaru saat ini. Dan jujur sampai saat ini masih puas di mana semua konfigurasi dan apa ya sistem juga jarang nge-crash sih. Cuman ada beberapa masalah kecil. Mungkin karena kebiasaan aja sih, karena di Manjaro dan di Fedora ini sedikit berbeda, terutama dia instalasi aplikasinya. Walaupun di Fedora ini juga sudah punya yang namanya kita anggapnya store, kayak tempat install-install atau pusat instalasi program. Dan memang sedikit ada konfigurasi pakai terminal. Kita harus mengonfigurasi di graphic card-nya, yaitu NVIDIA-nya, dan juga untuk, sorry. Kalau untuk source-nya ini nanti pas akhir instalasi akan dimintai apakah ingin buka source yang lain atau enggak. Nah, itu aja sih. Jadi ya beberapa poin ini yang kalian harus pertimbangkan untuk pindah ke Linux. Saya nggak nakuti, cuman memang ini pengalaman saya aja sih. Jadi kalau kalian memang apa ya tertarik dan ingin tahu, monggo. Tapi saran saya mungkin persiapkan harddisk baru atau harddisk yang lain karena memang takutnya teman-teman nggak support atau nggak apa ya kurang kurang seneng. Jadi kalian bisa pindah ke OS yang lama. Dan untuk data memang saya sarankan untuk jangan disimpan di harddisk OS karena ya mungkin memang agak mahal sih, cuman ya itulah apa harga sebuah penasaran. Oke, mungkin ini aja dulu pembahasan kita tentang poin-poin apa ya, poin-poin yang kalian harus pertimbangkan saat mau pindah ke Linux. Dan mungkin next kita akan coba, saya akan share juga cara saya untuk memilih distro. Ya memang rata-rata cara saya masih umum lah, nggak ada cara khusus memang, cuma saya akan share aja. Juga beberapa distro yang sudah saya anggap untuk tahun ini masih aman. Saya akan juga share di sana di video selanjutnya ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya dan selamat menunaikan ibadah puasa.